Penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropah dibuat oleh Ryan dan Andy. Faktor-faktor penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Jatuhnya kota Konstantinopel dianggap sebagai salah satu faktor pendorong bangsa Eropa mencari daerah rempah-rempah sendiri, sebab dengan jatuhnya kota ini, jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa terputus dan harganya mahal, sebab sulit membeli rempah-rempah yang diperdagangkan di kota itu yang sekarang dikuasai Turki Utsmani karena Turki Utsmani mempersulit transaksi perdagangan. Yang kedua, mencari tempat penghasil rempah-rempah. Penjelajahan yang dilakukan bangsa Eropa disebabkan karena mencari rempah-rempah. Hal ini dilakukan karena rempah-rempah termasuk dalam komoditas utama perdagangan. Selain itu, pencarian rempah-rempah juga dihubungkan dengan iklim negara Eropa yang cukup dingin. Adanya rempah-rempah bisa dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh selama musim dingin berlangsung. Tak hanya itu, rempah-rempah juga bisa dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Karena memiliki beragam fungsi, rempah-rempah memiliki harga jual yang tinggi. Karena ini, bangsa Eropa menyebutnya rempah-rempah sebagai mutiara dari timur. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang iptek. Perkembangan iptek menjadi salah satu faktor pendorong adanya kolonialisme dan imperialisme. Hal ini dikarenakan perkembangan iptek mendorong perkembangan teknologi pelayaran seperti ditemukan peta dan kompas. Maka hal ini mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang keempat, membuktikan teori Kopernikus. Teori heliosentris dari Kopernikus, di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ferdinand Magellan, pelawak pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi bulat. Yang kelima, semangat 3G. Semangat 3G, yang kita kenal dengan Gold, Glory, Gospel. Gold yang artinya keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Glory, kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajah. Gospel, misi agama atau misionaris. Yang keenam, terinspirasi dari perjalanan Marco Polo. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu Cina, yang berpetualang dalam buku yang ditulis oleh temannya, Rustichello, yang berjudul The Travels of Marco Polo atau Perjalanan Marco Polo. Selama ratusan tahun, catatan perjalanan Marco Polo ini menjadi sumber informasi tentang Cina bagi bangsa Eropa dan menjadi inspirasi bagi penjelajah untuk berjelajah antar samudra. Negara-negara penjelajah samudra. Negara pelopor, yaitu ada Spanyol dan Portugis. Protes bangsa Portugis yang muncul setelah wilayah yang ditemukan oleh tim ekspedisi Spanyol, pimpinan Christopher Columbus, di benua Amerika diklaim sebagai milik negara Spanyol. Dibuatlah perjanjian Tordesillas untuk mencegah persaingan dan perselisihan antar negara. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian pembagian dunia menjadi dua bagian untuk Portugis dan Spanyol. Hasilnya, Spanyol diberi hak eksklusif menguasai tanah di sisi barat garis, sementara Portugis di sisi timur. Berikut ada negara pengikut, yaitu Inggris dan Belanda. Perjanjian Tordesillas. Peta penjelajahan samudra. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol umumnya memeluk agama Katolik. Kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai wilayah lain di dunia.
Hal ini menimbulkan keprihatinan Paus Julius II untuk menjaga kerukunan antar keduanya, maka Paus turun tangan untuk bermusyawarah dengan kedua bangsa tersebut. Diadakanlah kemudian perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian ini diadakan di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Isinya adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan belahan sebelah barat dikuasai Spanyol. Perjanjian Saragossa. Saragossa adalah lanjutan dari Perjanjian Tordesillas. Dalam Perjanjian Tordesillas, dunia dibagi menjadi dua bagian yang ditarik lurus dari kutub utara ke kutub selatan di Kepulauan Tanjung Harapan. Spanyol berkuasa atas sisi barat dan Portugis mendapatkan sisi timur. Oleh karena itu, Portugis kala itu berlayar menuju timur dan menemukan India hingga ke Indonesia dan berakhir di Malaka pada tahun 1511. Portugis juga kemudian melakukan perjalanan ke Maluku, yang merupakan pusat dari rempah-rempah. Spanyol akhirnya tiba di Maluku, yang merupakan milik Portugis. Kehadiran Spanyol membuat perseteruan terjadi di Maluku. Pada akhirnya, pecah perang berkepanjangan di Maluku. Perseteruan antara Spanyol dan Portugis di Kepulauan Maluku berlangsung cukup lama. Hingga akhirnya, kedua belah pihak menyepakati untuk berunding pada 22 April 1592, yakni Perjanjian Saragossa. Pada 22 April 1529, disepakati Perjanjian Saragossa. Melalui perjanjian ini, Portugis berkuasa atas seluruh benua dan laut di Asia dan kepulauan yang ditemukan. Spanyol mendapatkan wilayah Samudra Pasifik dan Filipina pada perjanjian Saragossa tersebut. Berikut adalah penjelajah-penjelajah samudra dari Spanyol. Yang pertama adalah Christopher Columbus. Pada tanggal 6 September 1492, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan Samudra Atlantik. Berlayar pada 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di tanah India. Oleh karena itu, penduduk yang menepati daerah disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus di ini kemudian dinamakan San Salvador. Berikutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Merasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor pada Ratu Isabella. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Keberhasilan pendaratannya di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Berikutnya ada Magellan. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan perjalanan samudra ke timur. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan. Ia juga disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano. Berdasarkan catatan Columbus, Magellan mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus. Setelah terus berlayar, Magellan beserta rombongan mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan Columbus, Amerika. Di tempat ini, terdapat selat yang agak sempit yang ditemukan dinamakan Selat Magellan. Melalui selat ini, rombongan Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik. Pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magellan kemudian melanjutkan perjalanannya dan pada April 1521 sampai di Filipina. Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol. Tindakan Magellan dan rombongan ini mendapat tentangan penduduk setempat dari orang-orang Mactan.
terjadilah pertempuran antara dua belah pihak. Dalam pertempuran dengan penduduk setempat, yaitu rombongan Magellan terdesak, bahkan Magellan sendiri terbunuh. Berikutnya ada Sebastian Elcano. Rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan Filipina. Mereka di bawah pimpinan Sebastian Elcano terus berlayar ke arah selatan. Pada tahun 1521, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata terdapat penghasil rempah-rempah. Tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Elcano ini dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak kembali ke Spanyol. Dikisahkan bahwa atas petunjuk pemandu orang Indonesia, kapal-kapal rombongan Elcano ini berlayar menuju ke arah barat sehingga melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan diteruskan menuju Spanyol. Berikut adalah penjelajah-penjelajah samudra dari Portugis. Yang pertama ada Bartolomeus Dias. Penjelajah Portugis bernama Bartolomeus Dias melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, karena serangan ombak besar, terpaksa Bartolomeus Dias mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya, tetapi memilih bertolak kembali ke negerinya. Berikutnya disusul oleh Vasco da Gama. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Berdasarkan pengalaman Bartolomeus Dias tersebut, Vasco da Gama juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari Bartolomeus Dias. Rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung Harapan. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan, berlayar menelusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi Lautan Hindia atau Samudra Indonesia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu Padrao. Batu ini sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasangkan patok batu Padrao sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Bahkan di Goa, India itu Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas kesuksesan ekspedisi ini, maka oleh Raja Portugis, Vasco da Gama diangkat sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis. Berikutnya penjelajah bernama Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malacca merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkap, Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai Malacca. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malacca. Portugis mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang disebut juga sebagai Tanah India. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat barunya, mutiara dari timur, yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Berikutnya ada penjelajah asal Belanda, Willem Barents. Perlu diketahui bahwa pada abad ke-15, Belanda masih menjadi vasal Spanyol. Berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepas diri dari Spanyol yang kemudian dikenal Revolusi 80 tahun. Pada tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan.
Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es, mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Berikutnya, disusul oleh Cornelis de Huysman. Pada tahun 595, pelaut Belanda yang lain, yakni Cornelis de Huysman dan Peter de Keyser, memulai pelayaran. Melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Huysman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis de Huysman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Dia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Huysman diterima baik oleh rakyat Banten. Waktu itu, di Kerajaan Banten, bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Huysman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksa kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci, bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis de Huysman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Selanjutnya ada penjelajah asal Belanda yang bernama Jacob van Heemskerck. Ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Jacob van Heemskerck. Tahun 1598, Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan, waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda ini, Maluku mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Ada juga penjelajah asal Inggris, yaitu Francis Drake. Karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, apalagi setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris pun mulai tidak bebas untuk mendapat rempah-rempah di Lisabon. Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, bahkan pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangannya di dunia timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, Jakarta. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan pemberian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.